الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dulu pernah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 17 Ramadan diperintahkan untuk berperang. Adapun perang yang pertama ini adalah perang Badar, di mana perang Badar ini Allah perintahkan justru ayatnya turun pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Uniknya perintah jihad dalam perang Badar ini ada perintah lain selain perintah jihad, yaitu perintah tahwilul kiblah, agar berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa pelajarannya ini? Bahwa ketika perang Badar ini menjadi tolak ukur keimanan, ketakwaan para sahabat Nabi. Karena perang Badar ini disebut Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda, di mana bertemunya dua pasukan antara yang hak dengan yang batil. Sebelum terjadinya peperangan ini ada perintah tahwilul kiblah, yang pada saat itu orang-orang fasik, orang-orang Yahudi yang berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka mundur lagi. Orang-orang fasik banyak yang keluar dari milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi tahwilul kiblah, orang-orang Yahudi pun berbalik arah, sehingga di dalam perang Badar ini benar-benar yang mengikuti perang ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sedikit yang mengikuti Rasulullah dalam perang Badar ini, 313 sahabat Nabi ini mampu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di bulan Syaban ini, selain juga perintah jihad, tahwilul kiblah, ternyata juga ada dua perintah Allah kepada umat muslim, yaitu perintah saum, Ramadan, dan perintah zakat. Mari kita urutkan. Yang pertama adalah perintah tahwilul kiblah. Yang kedua perintah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga perintah zakat, dan yang keempat perintah jihad. Adapun jihad ini adalah perintah di mana perintah yang sangat berat, tentunya harus ada keimanan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi orang kafir, Allah menangkan. Yang pertama tahwilul kiblah. Tahwilul kiblah adalah titik jihad, yaitu agar setiap diri kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perintah ini banyak orang-orang yang munafik itu keluar dari barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang menerima, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menerima apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya, agar berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan ini termasuk titik jihad, agar membersihkan nilai-nilai tauhidnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum ada perintah jihad, perintah yang kedua adalah siam Ramadan. Kita lihat di dalam siam Ramadan ini adalah hubungan vertikal kita kepada Allah. Di dalam saum itu hanya Allah yang tahu bagaimana kedudukan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat bagaimana di bulan suci Ramadan kita memperbanyak tadarus, memperbanyak ibadah, memperbanyak berbagai macam amal soleh. Artinya di bulan suci Ramadan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungannya dengan Allah, baik atau tidak? Setelah hubungannya dengan Allah baik, tadi tauhidnya baik, lalu Allah ingin mentarbiah kita bagaimana hablum minanas. Apa hablum minas ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berzakat. Di zakat ini ada pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik di dalamnya. Apa itu? Bagaimana kita disuruh untuk senantiasa membantu sesama saudara yang membutuhkan. Apa yang kita punya hari ini, harta yang kita punya yang Allah berikan kepada kita, maka sebagiannya ayo kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak di luar sana saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Kalau secara hablum minanasnya baik, tadi hablum minallahnya baik, tauhidnya juga bagus, maka di sini pantas dia menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir dari perintah ini adalah jihad di jalan Allah, karena di dalam jihad itu adalah perkara yang sangat berat. Begitu banyak di antara mereka yang berjihad di jalan Allah tapi tidak sampai kepada taraf mati syahid di jalan Allah. Banyak di antara mereka, bahkan adalah satu daripada orang yang meninggal dalam keadaan jihad, sampai-sampai sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ahli jannah, termasuk ahli surga." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak, itu ahlun nar." Kenapa? Ternyata ketika diselidiki, diperhatikan, dia mengambil ghanimah tanpa sepengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ada juga yang lainnya. Ketika mereka berjihad di jalan Allah, tapi dalam rangka bukan mardatilah, tapi karena semata-mata ingin disebut sebagai pemberani, maka kedudukan orang yang seperti ini pun, walaupun amaliyahnya benar-benar jihad di jalan Allah, tapi hatinya bukan karena mardatilah mengharap ridhonya Allah, tapi karena ingin keberanian dipuji oleh orang lain, maka syahidnya diabaikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Badar ini benar-benar murni karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun mereka sedikit berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesucian hati, karena keikhlasan hati dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menangkan. Inilah pelajaran daripada perang Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Awal pertama Rasulullah melakukan peperangan yang sangat besar, dahsyat, sehingga Allah menangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga kita bisa untuk menanamkan nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semakin baik kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.